Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sahabat TV. Bagaimana kabar Anda? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Senang sekali rasanya saya Etika Safitri dapat kembali menjumpai Sahabat TV di rumah, tentunya dalam program kesayangan kita bersama. Apalagi kalau bukan ngopi, ngobrol pagi khas Bengkulu di segmen kali ini, yaitu obrolan hari ini. Dan tema kita hari ini edisi Selasa 13 Februari 2024. Tema kita yakni menangkal kejahatan hipnotis ya. Tindakan hipnotis tentunya tujuannya adalah menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang untuk menguntungkan diri si pelaku. Lalu bagaimana cerita dan juga tentang hipnotis ini kita akan saksikan secara jelasnya di obrolan pagi ini. Ya, Sana BTV tentunya di studio BTV saat ini sudah ada narasumber tentunya ya untuk mengulas tema kita pada hari ini tentu yang sesuai dengan bidangnya tentunya ya. Ini narasumber kita yang pertama ada Abu Fakih selaku Ketua Guyup Sihir Bengkulu. Selamat pagi Abu Fakih, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat ya Abu Fakih ya. Sudah siap untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ya tentunya. Iya siap. Dan narasumber kita yang kedua di sini ada Bapak Joni ya, Afri Joni selaku praktisi hipnoterapi. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak. Wah semangat sekali ya, pagi-pagi sudah sumringah ini Bapak. Sehat Bapak, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Alhamdulillah sehat ya Pak. Ini tadi sudah semangat sekali ya pagi-pagi ya Pak dari rumah iya. Nah, berdasarkan tema kita hari ini nih Pak, ini kan berbicara mengenai kejahatan hipnotis. Tentu sudah marak sekali ya Pak terjadi hipnotis itu sendiri. Bisa dijelaskan dulu Pak, guyup sihir ini seperti apa? Guyup sihir ya, Ya, namanya betul. serem ya. Iya, serem sekali Pak. Guyup sihir guyup itu kan artinya secara kosakata itu kan Perkumpulan ya, betul. Jadi kita dulu tahun 2017 itu terdiri dari penggiat-penggiat sulap, Baik. hipnotis, ilusionis berkumpul. Gimana kita bikin wadah, namanya apa? Namanya Guyup Sihir Bengkulu. Kalau dulu sebelum ini Sumatera. Oh, Sumatera Karena ya kita Pak? anggotanya ada di Linggau, ada di Palembang juga. Oh, baik. Tapi sekarang sudah fokus di Bengkulu aja lagi. Jadi sihir itu sendiri namanya singkatan juga Mbak. S-nya itu sulap, I-nya itu ilusionis, H-nya itu hipnotis, I-nya itu ilmiah dan rasional. Baik. Jadi terdiri kumpulan-kumpulan para penggiat hipnotis, penggiat sulap, penggiat ilusionis. Kita berkumpul dalam satu wadah namanya Guyup Sihir Bengkulu. Baik. Jadi seperti itu. Oh, itu awal mula terbentuknya itu seperti apa Pak dan kapan? Iya, itu dia dibilang di awal tadi kita kumpul-kumpul kayak ngopi biasa lah kita. Ngopi biasa. Gimana kita bikin wadah aja, oke namanya. Itu 2017, tahun 2017 dalam obrolan ringan aja kita buat komunitas lah seperti itu. Oke, namanya dari 2017 sampai sekarang alhamdulillah eksis, namanya kita sebut Guyup Sihir Bengkulu. Oke, baik. Jadi sudah kurang lebih 7 tahun ya Pak? 7 tahun ya. Lalu bagaimana kondisinya dengan yang di Sumatera Selatan itu Pak? Dia sudah sendiri biasa Oh, buat komunitas membuat komunitas juga, sendiri berarti sendiri. sudah berpisah ya Pak tentunya ya Pak? Biasa sebuah komunitas kan biasa seperti itu. Oh iya, betul sekali. Lalu Pak tujuan dari adanya paguyuban ini sendiri apa Pak? Ya, kita tujuannya yang pertama dan paling utama memberikan edukasi ke masyarakat Mbak, bahwa sebenarnya sulap dan hipnotis itu kan dalam anggapan masyarakat secara umum itu tanda kutip mistik ya. Betul. Kayak termasuk hipnotis itu, benar nggak sih hipnotis itu hanya yang diberitakan di koran-koran, Iya, di betul TV, sekali. bisa ngambil, tapi tidak, ternyata banyak manfaatnya. Baik. Dan kalau menurut Bapak Joni sendiri ini Pak, Bapak kan praktisi hipnoterapi nih Pak. Bapak bagaimana melihat kabar-kabar di luar sana terkait dengan kejahatan hipnotis yang sudah marak ini, seperti apa tanggapannya Pak? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Etika. Hipnotis ini kalau di kejahatan itu penipuan. Oh, penipuan. Cuman sering jadi semacam kena batunya, Oh iya. kena buruknya hipnotis. Jadi dibilang orang ada kena tipu di mana gitu, dibilang dia kena hipnotis. Ya, betul. Jadi semuanya dibilang hipnotis. Akhirnya
yang namanya jelek itu kan cepat berkembang. Betul, betul. Ditanamkan ke masyarakat. Betul. Kami juga sebagai praktik hipnotis kadang-kadang bingung juga yang ditanamkan ke masyarakat itu yang jelek. Iya, betul. Padahal sekali. seperti yang Abu Paki katakan, hipnotis itu banyak sekali manfaatnya. Nah, jadi kalau ada kejahatan hipnotis, ya itulah hipnotisnya dijadikan salahnya yang dibesarkan. Padahal itu penipuan itu. Jadi penipuannya disamarkan. Oh, disamarkan hipnotis seperti itu hipnotis ya, Pak? yang dibesarkan. Jadi kadang-kadang kami sebagai untuk mengembangkan hipnotis, kadang-kadang orang pikiran juga seperti itu. Betul. Bapak ngajarkan hipnotis ke orang ini nggak jadi masalah nanti ini ngajarkan ilmu buruk sama orang. Betul. Katanya. Tapi alhamdulillah setelah kami tetap lakukan edukasi, jadi hipnotis itu bisa udah mulai dipelajari banyak oleh anak muda, juga sudah dipahami suatu hal yang banyak keuntungan dan kebaikannya. Untuk hipnotis sendiri itu Pak, itu bisa untuk metode pengobatan atau tidak Pak? Iya bisa. Oh, baik. Itu terutama penyakit pikiran. Jadi penyakit pikiran ini seperti orang kurang percaya diri, orang yang ketakutan berlebihan, cemas berlebihan, fobia, ada juga yang malah kalau santet guna-guna itu hipnotis lebih mudah mengobatinya. Karena orang pemahaman kami, orang yang kena santet itu ya namanya kena hipnotis itu. Tantangan sugesti jelek dalam dirinya harus dihipnotis. Makanya kalau saya ruqyah biasanya paling mudah saya, karena menggunakan teknik hipnotis. Betul sekali. Kita balik lagi ke Abu Paki tentunya. Sekretariatnya ini berlokasi di mana? Sekretariat kita secara permanen belum ada Mbak belum ya. Ada. Tapi seringnya kita kalau tempat kongko-kongko ngumpul-ngumpul kita ada di daerah Nakau Mbak. Oh, daerah Nakau. Ada salah satu rumah anggota lah, jadi untuk wadah kita berkumpul. Oh iya. Di sana kita kumpul-kumpul, kadang kita sharing, kadang kita kayak seperti membahas tentang perseteruan si sulap M dan itu kan Sam. Iya, betul. Kan mereka berseteru, kita diskusi seperti itu. Kita kongko-kongko, kadang kita bongkar rahasia juga seperti ini ternyata trik memang nggak bisa dibilang sebuah apa gitu. Dan memang dengan belum adanya sekretariat ini kan di rumah anggota ya Pak. Jadi walaupun di rumah anggota itu pun juga tetap silaturahmi tetap terjamin dengan baik ya tentunya. Mungkin kalau bisa dibilang ya sekretariatnya di sana mungkin. Betul sekali. Karena kita sering ngumpulnya di sana gitu. Kalau secara plang misalnya sekretariat kita belum. Karena baru komunitas kan namanya kan. Iya betul. Lalu ada berapa anggota Pak saat ini Pak? Kalau anggota Guyup itu kurang lebih 20 Mbak ya, itu semua penggiat semua. Tapi kalau dari alumni hipnotis sendiri, kita kan ada pelatihan-pelatihan juga Mbak, untuk merekrut anggota gitu. Oke, baik. Itu pelatihannya sudah di Bengkulu ini sudah, saya sendiri ngadain sudah 18 angkatan, artinya mungkin kurang lebih 200-300 orang sudah ada untuk alumni pelatihan hipnotisnya. Lalu untuk Bapak Joni ini Pak, bagaimana sih Pak cara kerja hipnotis itu sendiri Pak? Boleh dijelaskan? Katakanlah untuk suatu pengobatan itu seperti apa Pak cara kerjanya? Mau itu, Pak? Coba kali. Boleh ya Pak setelah ini ya Pak? Dalam konsep hipnotis itu manusia itu terbagi dua. Ada namanya pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Jadi di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu dibatasi namanya critical area. Nah, jadi tugas hipnotis itu adalah merobek critical area itu untuk memasuki pikiran bawah sadar. Jadi kalau ada masalah di penyakit pikiran tadi kan seperti cemas berlebihan, ada merasa kena santet, itu sudah masuk ke pikiran bawah sadarnya. Untuk mengobati gimana? Harus kita masuki lagi. Cara memasuki itulah kita merobek critical area tadi. Jadi kalau ada kejahatan hubungan dengan kejahatan tadi ya, itu sebenarnya mereka sama, memang ada mirip dengan hipnotis. Tugasnya itu merobek critical area tadi. Nah, caranya gimana Pak? Wah, ini ini. Caranya kita gambarkannya sedikit ya. Kalau dibuka secara semua nanti jadi ada pelatihan. Pak, lalu seperti apa Pak
Pak tanggapannya mengenai ini banyak sekali kan Pak terjadi maraknya hipnotis ini. Iya. Itu kira-kira seperti apa mereka itu melakukannya Pak? Ya, contoh saya Mbak ya. Dulu waktu awal-awal saya buat pelatihan hipnotis, itu kan namanya aja udah heboh kan. Betul. Saya buat dahsyatnya hipnotis, itu banyak yang nelfon. Bahkan ada aparat inilah polisi lah ya dari Agam Makmur. Sekarang udah terjalin jadi Pak diangkat saya namanya Pak Ade Kusadi. Dia nelpon, Mas, ini pelatihan hipnotis. Iya Pak. Coba tengok halaman koran Anu, sebutnya. Saya buka, tengok halaman koran itu. Dibacaannya, seorang ibu terkena hipnotis, uang melayang 5 juta beserta emasnya. Dibilang sama dia, Mas, ini murid sampean udah. Murid sampean bukan. Saya bilang, Pak, kalau Bapak ingin tahu hipnotis, silahkan Bapak datang ke pelatihan saya bilang. Akhirnya dia ikut pelatihan, kita buktikan bahwa kejahatan hipnotis itu sulit sekali untuk dilakukan. Bahkan lebih banyak manfaatnya seperti itu. Baik sekali. Nah, kalau Pak Joni sendiri nih Pak, bagaimana sih Pak kira-kira cara kita itu agar tidak terkena hipnotis, khususnya yang berbau-bau kriminal ya Pak, yang untuk tindak kejahatan itu seperti apa cara kita ini Pak, melawannya atau menghindarinya Pak? Ya sehubungan dengan untuk memasuki pikiran bawah sadar itu dengan adanya critical area, itu critical area itu kalau dirobek atau dimasuk itu ada macam-macam teknik. Jadi teknik salah satu itu dibikin kaget, ada dibikin gembira berlebihan, ada dibikin takut berlebihan, itu juga bisa robek itu. Jadi kalau seandainya dilakukan oleh kejahatan hipnotis itu, ya itu dirobeknya. Jadi supaya kita mungkin dibuat gembira berlebihan, ya tentunya dia adakan komunikasi dengan kita. Contohnya misalnya, selamat Mbak dapat undian, hadiah mobil, silahkan hubungi Anu selanjutnya. Ketika kita menghubungi nomor itu sudah mulai akan. Ya kita seperti bayangkan, wah. Betul. Itu sudah robek, akhirnya dia menggiring. Supaya jangan robek ya kita harus ada yang pembatas. Tentunya biasanya orang-orang yang suka menung sendiri. Jadi kalau kita ada masalah atau lagi galau lah, kayaknya diceritakan ya Pak. Jangan pergi kemana-mana sendiri. Betul. Ada teman lah, karena jangan apalagi ke tempat-tempat yang betul. Nah itu sendirian kita jangan sendirian supaya ada yang menghalangi. Kemudian ya setiap ada masalah jangan terlalu diresapi ya. Ini kemana-mana dibawa masalah. Jadi akhirnya cepat diselesaikan. Jadi masalah itu jangan dipendam lama-lama, apalagi berhubungan dengan benci, dendam. Betul sekali Pak. Akhirnya hidup banyak masalah itu yang marah, benci dipendam lama-lama. Pak, tentunya dengan maraknya itu tadi Pak, itu untuk yang informasi tadi ya Pak, informasi seperti giveaway mungkin ya, dapat motor, mobil dan lain-lain seperti yang Bapak katakan tadi, itu mungkin kita harus lebih bisa memfilter informasi sepertinya ya Pak, jangan langsung menelan mentah-mentah informasi itu tadi ya. Kita adakan juga ini semacam temuin orang lain, mungkin dengan ada teman kan bisa memberikan ini, jangan kita sendiri saja. Kemudian kalau kita berhubungan dengan orang ya kita harus, dia namanya ada juga pikiran sadar kita juga digunakan. Harus analitiknya juga digunakan. Betul sekali. Bapak nanti kita lanjutkan lagi ya Bu Fakih dan Bapak. Ya, seru sekali ini, saya semangat sekali ini. Jangan-jangan saya pulang dari sini saya langsung coba. Sudah mulai terhipnotis. Iya ini. Baik, nanti kita lanjut lagi ya Pak. Dan Sahabat BTV jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Aku lahir di Bengkulu 18 November 30 tahun yang lalu, di kampung halamanku yang berbenah dari keterpurukan masa lalu. Tanah ini memberi arti di setiap langkah kita yang diiringi draft pembangunan yang kian menderu, yang mengubah wajah Bengkulu menjadi lebih maju. Halo suamiku sayang. Yuk pulang yuk. Yuk.
Hujan-hujan malah bawa motor, belum bayar pajak kan? Membayar pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu penunjang untuk pembangunan Bengkulu menjadi lebih baik. Pajak menjadi investasi yang sangat besar untuk masa depan, yang manfaatnya berguna bagi seluruh masyarakat Bengkulu. Alhamdulillah, Bengkulu semakin maju dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatannya serta pelayanan publik pun semakin meningkat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Saya, Rohidin Mersah, Gubernur Bengkulu, mengajak seluruh masyarakat Bengkulu untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Agar Bengkulu menjadi lebih maju, sejahtera, dan hebat. Pajakmu untuk masa depan Bengkulu. Pajaknya selalu dibayar, emang nggak bisa bawa mobil. Sebuah anugerah dari Maha Pencipta. Bengkulu, bukit barisan yang panjang, tanah yang subur, dan terhampar luas hijau perkebunan. Kopi Robusta terbaik di Nusantara. Pengolahan dan resep warisan turun-temurun. Yang menghasilkan cita rasa khas dan berkualitas dan diminati penikmat kopi. Bermodalkan mimpi, semangat, dan visi untuk membuat sejarah baru. Memperkenalkan hasil olahan kopi Robusta khas Bengkulu seluruh pelosok negeri. Dengan berbekal doa dan dukungan kita semua, Bengkulu, perjalanan kami. Kami mulai dari sini. Untuk Indonesia. Bencana datang. Tidak ada seorang manusia pun yang mengetahuinya, kapan dan di mana. Yang menyisakan korban harta, nyawa, dan penderitaan bagi saudara-saudara kita. Untuk itu kami BETV peduli mengajak sanak BETV peduli dan membantu saudara kita yang tertimpa musibah dan penderitaan. Melalui rekening BETV Peduli, Bank Bengkulu, 1047.494. Peduli kita, harapan mereka. Ya, terima kasih Sanak BTV, Anda masih bersama kami tentunya di Ngopi Ngobrol Pagi Khas Bengkulu, masih dengan tema yang sama dan juga narasumber yang sama. Kita melanjutkan obrolan kita tadi ya Pak, dan juga Abu Fakih nih Pak. Ke Bapak Joni terlebih dahulu, itu bagaimana Pak cara kita kira-kira untuk menyadarkan orang yang terkena hipnotis itu Pak? Silakan. Hipnotis itu kan ketika dia dimasuki pikiran bawah sadarnya, memang dia tuh dikendalikan oleh orang yang hipnotis. Biasanya yang menghipnotis itu kita yang menyadarkannya. Baik. Kemudian kita pun ketika kita ketemu ada teman saudara ya kita harus cepat membangunkan, mengingatkan. Baik. Mungkin bisa juga dengan sentuhan atau dengan hentakan, dengan dibentak gitu. Oh iya. Nah, jangan itu. dipukul pakai balok ya Pak ya. Jangan. Nanti malah kebablasan. Hei kamu. Nah, gitu. Oh iya. Jadi kalau ketemu yang kena hipnotis seperti itu, tapi kalau untuk pengobatan, nah itu ya nikmatin aja. Ya, Oh, baik. mungkin tambahan Mbak ya. Bicara hipnotis itu kita kan bicara gelombang otak Mbak, karena Betul. hipnotis itu ilmiah. Jadi kita bermain di wilayah gelombang otak alfa dengan delta. Jadi kalau sekarang ini kondisi kita ini semua dalam kondisi gelombang otak sadar, namanya beta. Nah kalau ketika ada orang terkena hipnotis,
berarti dia sudah turun posisi gelombang otaknya di area alfa atau delta. Bagaimana caranya untuk menyadarkan kembali orang yang terkena hipnotis? Tinggal dinaikkan lagi. Misalnya di posisinya ada di delta, ya kan? Kita naikkan ke alfa, kemudian kita naikkan ke beta. Kalau kita beta ini udah sadar, seperti itu. Baik. Ilmiah, Del. Iya. Pak Joni, ini kira-kira seperti yang Bapak lihat ya, menurut pengalaman Bapak, ini kira-kira hipnotis ini sering terjadi di mana, Pak? Di tempat umum kah, di pasar kah, atau di mana, seperti apa? Biasanya itu di tempat-tempat sepi. Tempat-tempat Kalau sepi. untuk kejahatannya, jadi biasanya jauh hari sebelumnya itu biasanya sudah dipantau, oleh orang-orang ini. Artinya sudah masuk dalam inilah, dipantau sama pelaku kejahatannya. Dan orang-orangnya pun dia sudah tahu bentuknya seperti apa, tipenya seperti apa. Tentu pelaku ini juga menganalisa terlebih dahulu ya Pak, melihat-lihat terlebih dahulu, tidak langsung tek seperti itu ya? Tidak, biasanya kalau warung misalnya, orang itu sudah mantau, mungkin warung itu mungkin ada penunggunya sendiri, ibu-ibu, nah itu sudah masuk dalam sasarannya begitu. Baik. Ya. Lalu Pak, ini boleh Abu Fakih atau Bapak Joni yang menjawab terkait dengan hipnosis dan hipnotis. Saya penasaran sekali, boleh jelaskan? Ya, hipnotis itu kan pelakunya, orangnya. Dia itu serapan bahasa Inggris, Mbak. Kayak seperti dentis. Dentis apa, Mbak, artinya? Dentis. Dokter gigi, ya kan? Atau artis. Itu kan serapannya pakai bahasa Inggris semua. Biasanya tulisan Inggris itu ada T-nya di ujungnya. Scientist. Artis. Nah, hipnotis juga dari serapan bahasa Inggris, artinya orang yang melakukan praktek hipnosis. Nah, nama ilmunya itu sendiri hipnosis, Mbak. Untuk terapannya, untuk aplikasinya banyak sekali. Salah satunya seperti Pak Prijoni, hipnoterapi. Oh, baik. Untuk yang tampil-tampil di panggung-panggung kan kayak seperti nengok di TV kan. Ada itu disebutnya hypnostage, hipnopanggung. Kalau untuk hiburan, saya sendiri sering ngisi Mbak dulu di sekolah-sekolah untuk namanya hipnomotivasi. Jadi emang banyak sekali penerapan atau aplikasi dari ilmu hipnosis ini. Nama ilmunya hipnosis Mbak, orangnya hipnotis. Nah, jadi salah kaprah kan? Iya, betul. Jadi selama ini hipnotis itu sebuah apa ya? Tindakan seperti itu, Pak. Kayak kekuatan hitam. Iya, betul sekali, Pak. Itu masyarakat sudah tertanam itu sepertinya. Padahal hipnotis itu ya pelakunya, kitanya. Saya ini sebagai hipnotis. Oh, baik. Sebagai hipnoterapis juga, sebagai hipnotis karena saya mempraktekkan ilmu hipnosis. Baik. Dan ilmu hipnosis ini sudah diakui oleh seluruh dunia, bahkan ada lembaganya. Baik. Kalau yang terkenal di Indonesia lembaganya Pak Aprijoni, IBH, Indonesia Board Hipnoterapi. Nah, itu sudah ribuan, udah puluhan ribu ya anggotanya. Tapi sekali, itu ya, yang aktifnya tidak seberapa, termasuklah kami yang aktifnya. Oh, ini Bapak kalau di RT Bengkulu ya, ini kalau orang banyak ya, tapi semuanya Bapak hanya sekedar bisa. Kalau kami ya memang berusaha untuk, karena ini menurut kami kan ini sangat bermanfaat. Ya kalau saya lanjutkan ya Pak Ade ya. Lanjutkan Pak. Jadi kalau aja ya. Ya, langsung aja. Kenapa saya lebih suka menekuni bidang ini? Pikiran bawah sadar manusia itu kekuatannya itu 88%. Oh, baik. Pikiran sadar 12%. Jadi potensi pikiran bawah sadar ini luar biasa. Iya, betul sekali, Pak. Lebih besar ya, Pak? Ternyata. Iya. Yang ini sering diabaikan sama orang. Nah, inilah yang kita gali. Saya pribadi merasa sebenarnya udah masa terlambat. Coba kalau saya seandainya tahu hipnotis umur 20. Bapak sekarang masih 20. 17 tahun malah. Iya, masih 17 tahun. Iya, jadi banyak sekali potensi diri kita bangkitkan dengan hipnoterapi ini, dengan hipnotis. Ya, karena yang 80% ini kita kelola dengan baik. Betul. Potensi diri akan muncul. Tapi kalau ini anak-anak muda kadang-kadang kita tawarkan, ada juga yang kadang-kadang ogah-ogahan. Iya, betul sekali, Pak. Karena yang beredar berita negatif iya, tadi. betul. Mungkin kurangnya edukasi juga ya, mungkin Pak, menyerap edukasi dengan baik. Tentunya mereka sudah berpikir bahwa hipnotis ini hal yang tidak baik. Tentunya untuk apa saya mempelajari hal yang tidak baik? Padahal nyatanya, iya betul, ilmu hitam ya Pak. Padahal nyatanya hipnotis ini
bisa untuk pengobatan dan juga terapi dan lain-lain tentunya ya Pak. Pak, ini saya penasaran sekali dengan yang namanya gendam. Nah, itu kira-kira gendam sama hipnotis ini sama atau beda Pak? Boleh? Jadi ini jauh sebelum kata hipnotis itu ada Mbak, kita di Indonesia ini sudah banyak sekali keilmuan-keilmuan yang seperti itu. Kalau di Jawa itu kan namanya gendam, kalau di Bali namanya ciblek. Ciblek ya? Kalau di Padang pukau. Kalau di Padang atau daerah Sumatera bahkan sampai Malaysia itu pukau. Nah, hipnotis ini baru muncul ke permukaan ketika abad ke-19 lah kurang lebih. Sebelum-sebelumnya di seluruh wilayah itu ada nama masing-masing, namanya hipnotis tradisional. Makanya hipnotis itu terbagi dua alirannya, aliran tradisional dengan aliran modern. Adapun aliran tradisional ya kayak seperti tadi gendam, ciblek. Kalau di daerah Sunda ada sirep. Oh iya sirep, betul. Kan itu kan kategorinya masih ke sana juga. Ada pukau. Nah, hipnotis ini itu sangat ilmiah. Kalau gendam dan lain-lainnya mungkin termasuk inilah ilmu esoterik lah, sulit untuk diilmiahkan. Baik-baik. Yang berbicara mengenai sirup tadi ya Pak, ini saya pernah mendapat informasi, tentunya saya tahu dari kabar seperti itu bahwa ada orang yang kena sirup itu dia tidur tapi nggak bangun-bangun. Itu seperti apa Pak? Sirup itu sendiri macam-macam ini, ada model kayak seperti pakai kimia. Bisa jadi dia pakai kimia kan, jadi dosisnya terlalu banyak. Makanya waspada sama kita semua, keluarga dan sahabat, kalau bepergian sendiri misalnya ada yang menawarkan minuman botol atau apa, itu kita patut curiga. Atau kita bawa air kemana-mana, karena itu potensi untuk diberikan kimia yang bisa memperdaya orang itu. Saya punya cerita kawan saya di Jakarta dulu sampai 2 minggu Mbak, linglung Mbak. Wah, gara-gara dikena sirup itu tadi ya Pak? Iya, jadi mungkin setelah diselidiki minumannya itu mengandung obat tidur yang overdosis. Itu ya. Jadi waspada gitu. Jadi kejahatan itu ada di mana-mana. Betul sekali Pak. Tapi nanti kita lanjut lagi ya Siap. Pak. Kita iklan terlebih dahulu. Ya, makin seru. Seru sekali Pak. Semakin panas ya tentunya. Dan Sahabat TV jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi tentunya di obrolan hari ini. Tentunya jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah jadi pariwara yang satu ini. Gue butuh mobil yang ngerti kebutuhan dan selera gue. Mobil yang bisa nampung banyak hal. Namun tetap gesit. Yang bisa memberi kenyamanan saat gue duduk, bahkan pas lagi di tanjakan gue nggak takut mobilnya gampang mundur karena hill start assist. Apapun urusannya, kemanapun gue harus pergi, All New Agya pastiin kenyamanannya dengan hemat penggunaan bahan bakarnya. Semua bisa dapetin mobilitas tanpa batas dari All New Agya ini dengan banyak cara. Ada trade-in dan tiket yang kasih bebas biaya jasa dan suku cadang sampai 7 kali servis. All New Agya bantu gue, lu dan semuanya buat mobilitas tanpa batas. Duh, kenapa lagi komputer ini? Padahal baru dibeli. Aduh, deadline udah deket. Aha! Mau komputer, laptop, printer bergaransi murah dan original? Mega Komputer tempatnya. Di Mega Komputer kamu bisa mendapatkan PC rakitan, laptop, printer, dan juga ada servisnya loh. Kunjungi juga Mega Elektronik. Menyediakan berbagai macam alat-alat elektronik seperti kulkas, mesin cuci, dan banyak barang lain. Tunggu apa lagi?
Segera ke Mega Komputer di Jalan Salak Raya nomor 51 hingga 52, Lingkar Timur, Bengkulu. Yuhuu! Ya, Sahabat BTV, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Ngopi Ngobrol Pagi Khas Bengkulu, masih dengan tema yang sama dan juga narasumber yang sama, karena kebetulan hari ini sudah sangat memanas ya tema kita pada hari ini ya Pak, obrolan kita ya Pak. Ini kita ke Pak Joni terlebih dahulu nih Pak, bagaimana sih Pak Bapak ini mengobati yang terkena hipnotis itu seperti apa, dan juga apa saja nih yang Bapak obati dengan hipnoterapi ini Pak? Hipnoterapi ini yang umum dipandang orang memang betul. Sebenarnya banyak sekali. Oh, banyak sekali ya Pak. Ya kalau untuk yang pasien yang datang ke saya itu banyaknya yang bermasalah. Mulai dari masalah tetangga, betul, depresi berlebihan, kemudian ketakutan, ada juga penyakit yang sudah lama nggak sembuh. Oh iya. Itu dibantu dengan hipnoterapi. Itu kalau seandainya motivasi diri juga ada. Jadi kalau seandainya kurang gairah, kurang semangat, apalagi kalau untuk seorang, nggak ada pasien tetap saya itu pasien yang seperti pejabat itu juga ada. Itu tujuannya untuk supaya dia tetap fresh, tetap semangat, menjaga kondisi mentalnya tetap terjaga. Juga hipnoterapi bisa membantunya. Jadi selain dari bermasalah, mengatasi bermasalah juga menonjolkan potensi diri. Kalau potensi diri kita ini sebenarnya bisa 9, karena kita berperilaku biasa-biasa saja, tidak di hipnoterapi, dengan adanya yang terjadi cuma 6. Jadi kalau dengan adanya hipnoterapi kita munculkan potensi diri yang sampai 9 tadi kita bisa ciptakan. Nah itu. Kalau untuk hipnoterapi ini juga semua hal, termasuk juga rezeki. Rezeki juga itu bisa ya membantu. Pak? Jodoh. Oh, jodoh juga bisa, waduh. Kadang-kadang saya di Facebook macam-macam terkenal. Manfaatnya tuh. Oh iya, saking banyak manfaatnya ya ternyata Pak. Tanpa kita ketahui ternyata banyak sekali ya Pak, jodoh itu dan lain-lain. kadang-kadang kalau ada di iklan tuh kadang orang pikiran aneh, kok bisa Bapak Joni itu melancarkan rezeki? Bukan saya yang mendatangkan rezeki, bukan. Jadi merubah mindset orang itu. Betul sekali. Ya. Betul. Ada pasien itu kadang-kadang pernah hitung hidupnya udah bertahun-tahun tidak berubah, udah berjuang keras, masalah muncul terus. Nah, cuman pernah setelah saya terapi, saya kaji masalahnya, ketika ibunya meninggal, dia nggak sempat ketemu. Jadi dia merasa dosanya belum diampuni oleh ibunya. Dan ibunya sudah pernah mengatakan, kamu tidak akan selamat hidup kamu. Pernah ibunya mengatakan, kalau kamu nggak minta maaf kepada saya, dan dia belum sempat minta maaf, ya memang sampai akhir tua dia hidupnya susah terus, dan itu tertanam ke pikiran sadarnya. Itu yang namanya, yang saya katakan melancarkan rezeki, karena rezekinya terhalang oleh karena pikiran sepertinya sendiri. Jadi kita merubah mindsetnya. Ya, tentunya mental juga ya Pak, kita harus menjaga mental, karena memang kita depresi itu karena mental kita bermasalah tentunya ya. Kita ke Abu Fakih lagi nih. Saya penasaran dengan apa tadi memori yang bisa memori bawah sadar yang bisa dikembalikan lagi itu seperti apa? Iya, contoh simpel tadi ya, kita udah ngobrol di belakang layar. Tanpa sepengetahuan Sahabat BTV. Jadi contohnya kita yang namanya tadi kan dibilang sama Pak Prijoni bahwa memori sadar dan bawah sadar itu lebih banyak bawah sadarnya ya. Bawah sadar itu 88% dan sadar itu 12%. Iya, betul sekali. Kayak seperti contoh gini, Mbak berangkat dari rumah ke BETV ini naik apa? Naik motor. Naik motor. Saya tanya Mbak lebih banyak menggunakan pikiran sadar Mbak atau pikiran bawah sadar Mbak? Belum menganalisa saya ini Pasti banyak kan jawabannya sadar ya kan, karena Mbak dalam dari rumah ke Bengkulu ke BETV naik motor misalnya, kalau nggak sadar kan nggak mungkin nyampe ya. Betul. Tapi ternyata fenomena itu adalah fenomena bawah sadar Mbak. Karena Mbak sudah mengulanginya berulang kali, merepetisi kegiatan naik motor, itu sudah tertanam di bawah sadar bahwa jalannya ke sini. Bahkan kalau macet bisa menghindari ke sini. Oh iya betul. Itu sudah ada mapping ininya
mind mappingnya sudah ada di otak kita. Jadi, itu yang tertanam, Mbak. Kayak contoh lagi misalnya menghadirkan memori bawah sadar kita. Contohnya misalnya tadi Mbak silakan bayangkan aja buah limau, ya kan? Iya, betul. Yang terasa apa? Yang terjadi? Asam ya? Liur kan? Padahal barangnya nggak ada kan? Tidak ada. Tapi ketika kita ganti temanya bukan jeruk nipis gitu. Coba bayangkan buah simalakama. Enggak, karena memori manusia belum menyimpan simalakama itu buah atau apa gitu. Karena setahu kita simalakama itu istilah. Ya, itulah yang kita panggil. Sama seperti misalnya orangnya lagi sedih kan, datang ke hipnoterapis Pak Aprijoni. Maka sedihnya itu kita pendam, yang kita munculkan hadirnya kegembiraan yang pernah terjadi pada diri dia. Kita bangkitkan, lo bangkit gembiranya. Biar yang sedihnya itu mendem aja. Baik. Ya, seperti itu, Pak. Seru ya? Seru sekali, Pak. Ke Pak Joni lagi nih. Terkait dengan masih di hipnoterapi tadi itu, tentunya memang ada ini, Pak, ada kasus saya pernah mendengar orang terkena hipnotis itu dengan cara ditekuk pundaknya. Itu seperti apa, Pak? Boleh dijelaskan? Kalau itu fenomenanya sebenarnya fenomena gendam, Mbak. Oh, itu gendam? Iya, fenomena gendam. Jadi dia kalau hipnotis ini kan dia paling tidak 10 sampai 15 menit ada prosesnya. Oh iya. Nah, jadi untuk menghipnosis seseorang itu nggak langsung tidur, enggak, karena ada prosesnya. Nah, kalau gendam itu pokok aja. Mungkin lebih jelas lagi, Pak, boleh, fenomena Pak, itu, Pak. Jadi kalau itu ada nama itu di hipnotis itu induksi. Oh, induksi. Di induksi. Jadi ketika kita karya itu cara merobek itu di induksi. Induksi itu itulah salah satu itu dibikin kaget, ditepuk. Ada yang kalau yang orang-orang penipuan itu kan dibikin gembira berlebihan mau dapat mobil kan. Ada dibikin sedih berlebihan. Sedih berlebihan ya seperti kejahatan itu biasanya dibilangnya anak meninggal, anak kamu kecelakaan di sana, orang ketakutan. Jadi si ibu ketakutan lalu ayo ambil mana gelang-gelang semua. Iya, betul. Jadi bikin ketakutan. Kalau kami dalam pengobatan sering menggunakan kayak pendulum tadi ya. Ada juga menggunakan ini gunakan ini juga bisa kami gunakan. Biasanya di sistem kaget kami juga ada bikin shock hipnotis. Nah, itu yang kita lakukan untuk namanya induksi. Jadi kita memasuki pikiran bawah sadar itu tekniknya seperti itu. Baik. Untuk pengobatan itu sendiri adakah makanan atau minuman khusus seperti itu, Pak, di masa-masa pengobatan itu, Pak? Atau misalkan katakanlah dalam 1 minggu kamu tidak boleh memakan buah ini, gitu, seperti itu. Kira-kira ada tidak, Pak? Sebenarnya ini buat diet itu, Mbak. Buat diet ya. Biasanya malah fobia, Mbak. Misalnya Mbak fobia durian kan, misalnya. Kan enak durian tuh. Enak banget. Gimana rasanya biar Mbak nggak fobia lagi sama durian? Bisa kita rubah mindsetnya. Oh, bisa. Orang yang kayak seperti contoh artis ibu kota kan takut sama buah rambutan. Ah iya, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad kan. Betul. Saya pun sendiri pernah merubah. Jadi kalau emang mau makan buah-buah tertentu biasanya itu aplikasinya untuk hypnoslimming namanya. Mbak nggak boleh makan nasi banyak-banyak, nanti gemuk, nanti gendut. Kalau gendut nanti jelek. Oh iya. Ditanamkan pikiran bawah sadar itu kalau gendut tuh jelek gitu, misalnya kan. Jadi ketika dia mau makan, wah nggak boleh banyak-banyak nih, seperti itu. Ya, Pak, lanjut, Pak. Pak, kalau di Bengkulu itu sendiri, Bapak banyak tidak melihat kejahatan-kejahatan hipnotis itu sendiri, Pak? Beritanya seperti itu. Iya, banyak sekali ya, Pak. Cuman kami seperti yang bisa bilang, saya sebenarnya nggak setuju kalau semua dibilang kejahatan hipnotis. Jadi sekarang kita mencoba juga merubah. Jangan penipuan semua dibilang kena hipnotis. Sebenarnya ada juga unsur dari korban itu juga ada unsur jeleknya. Itu apa, Pak? Ya makanya kadang-kadang ada semacam kayak orang kenapa dia kena dia dibayangkan mau dapat mobil, dia ada nafsu serakah dalam dirinya. Betul. Itu juga suatu hal yang terjadi pada dirinya sendiri. Kadang-kadang malu dia ceritakan, oh itu hipnotis. Nah itu. Jadi kalau berita itu berita miring. Jadi kalau seandainya kita sebagai ini ya
kita meluruskan bahwa itu semuanya penipuan. Jangan hipnotisnya yang disalahkan. Ini yang kadang-kadang kami bingung. Iya Pak, tapi memang susah ya Pak, karena memang sudah tertanam di otak memang masyarakat. tidak dipungkiri juga bahwa itu kan ilmu ini kan ibaratnya netral Mbak. Seperti pisau. Pisau itu siapa yang megang? Ketika dipegang oleh ibu-ibu, maka pisau itu hanya untuk ngiris bawang, ngiris ikan, ayam, dan lain-lain. Tapi ketika pisau itu dipegang sama orang yang jahat, itu akan terjadi tindak kriminal. Ya Pak, ya betul. Sama kayak hipnotis juga. Hipnotis itu tergantung siapa yang menguasainya. Kalau mungkin yang menguasainya orang-orang yang hobinya untuk kejahatan, bisa. Tapi tidak saya sarankan, tidak kami sarankan, karena persentase keberhasilannya cuma 1% dibanding 10 gitu. Jadi 9 gagal, satu berhasil. Ya? Resikonya kalau 9 gagal berarti siap di penjara, siap dipukul pasar. Ya? Karena persentase berhasilnya 1% saja. Baik. Nanti kita lanjut lagi ya Pak. Kita lanjut lagi. Sahabat BTV jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan berita menarik lainnya, tentunya masih di kejahatan hipnotis. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sebuah anugerah dari Maha Pencipta. Bengkulu, bukit barisan yang panjang, tanah yang subur, dan terhampar luas hijau perkebunan. Kopi Robusta terbaik di Nusantara. Pengolahan dan resep warisan turun-temurun. Yang menghasilkan cita rasa khas dan berkualitas dan diminati penikmat kopi. Bermodalkan mimpi, semangat, dan visi untuk membuat sejarah baru. Memperkenalkan hasil olahan kopi Robusta khas Bengkulu ke seluruh pelosok negeri. Dengan berbekal doa dan dukungan kita semua, Bengkulu, perjalanan kami. Kami mulai dari sini. Untuk Indonesia. Bencana datang. Tidak ada seorang manusia pun yang mengetahuinya, kapan dan di mana. Yang menyisakan korban harta, nyawa, dan penderitaan bagi saudara-saudara kita. Untuk itu kami BETV Peduli mengajak sanak BETV peduli dan membantu saudara kita yang tertimpa musibah dan penderitaan. Melalui rekening BETV Peduli, Bank Bengkulu, 1040 10 70 494. Peduli kita, harapan mereka. Ya, terima kasih sahabat BTV, Anda masih bersama kami tentunya di Ngopi, Ngobrol Pagi khas Bengkulu, masih dengan tema yang sama dan juga narasumber yang sama pada pagi hari ini. Pak, kita melanjutkan obrolan kita yang tadi. Ini Pak, saya dengar-dengar bisa mengobati narkoba ya Pak, hipnoterapi ini. Seperti apa Pak, boleh dijelaskan Pak? Ya, terima kasih Mbak Etika. Ya, jadi yang kami sedihkan tadi kan hipnotis itu prediksi negatif semua. Jadi hal-hal yang buruk. Banyak sekali manfaat hipnotis ini. Sekali dari yang untuk pengobatan mengatasi masalah tadi ya. Masalah jodoh, rezeki, masalah penyakit pikiran, semua itu. Termasuk juga kecanduan game, narkoba, kecanduan minuman keras. Itu bisa ditangani dengan hipnoterapi. Jadi alhamdulillah saya sudah banyak membantu anak-anak yang korban narkoba, korban dari makan konsumsi sabu gitu, yang anak yang kecanduan game, yang malas sekolah, itu kan itu perilaku buruk anak. Itu pengobatannya seperti apa Pak, metodenya Pak? Apakah menggunakan benda yang seperti yang ditunjukkan Abu Fakih ini? Ya
itu menggunakan teknik hipnotis tadi. Oh, teknik jadi, ya berarti? Oh iya, tapi tadi kan induksi. Kalau saya di tempat saya tuh lebih suka tanpa alat. Oh, tanpa alat ya. Karena berarti. lebih, kalau orang lihat lebih keren. Biasanya kita membutuhkan audio, Mbak. Ya. Audio, kalau untuk hipnoterapi itu biasanya paling alatnya itu audio aja. Kayak rukyah gitu ya Pak, ada audionya? Musik relaksasi. Kalau rukyah kan ini cuman instrumental aja. Oh, instrumental dari kitaro atau instrumental relaksasi. Biar rileks gitu ya Pak relax. tubuhnya. Iya, baik-baik. Lalu ini Abu Fakih bagaimana sih cara menangkal hipnotis ini tadi? Ya, kalau bagi kita ya, terutama menjelang biasanya Lebaran itu musim mudik Oh kan. iya betul. Mungkin karena dua bulan lagi kurang lebih puasa dan Idul Fitri, mungkin bisa kita himbau dari sekarang. Iya Pak, betul sekali menangkal. Abu Fakih. Jadi sebenarnya kalau kita itu sudah punya senjatanya masing-masing, Mbak. Sebagai orang beriman ya kita kan, ada disebutkan doa silatul mukminin. Ya. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Jadi jangan lupa bawa senjata kemana-mana agar tidak terkena kejahatan-kejahatan. Kemudian kita baca doa keluar pintu dari rumah aja Bismillahirrahmanirrahim, terjaga. Betul. Itu kan untuk yang sifatnya spiritual, Mbak ya. Kalau yang namanya sifatnya di jalanan, kita bisa pasang Walkman. Kalau dulu Walkman ya, sekarang nggak ada ya. MP3 ya. Iya betul. Pokoknya alat bantu lah pokoknya. Atau makan permen. Jadi kalau bagi teman-teman yang sering safar atau sering traveling sendiri kemana-mana, siapkan permen di kantong. Itu gunanya kita untuk otak kita itu ketika kita ngunyah, dia akan konsentrasi kepada kunyahan itu. Apalagi legalau ya. Kalau ada yang mencoba untuk menghack pikiran seseorang dari jarak jauh, misalnya power force yang namanya istilahnya ya, itu insya Allah terjaga. Kayak seperti kita harus, syukurnya kita harus ada kawan memang kemana-mana. Tapi ketika kita bepergian sendiri, punya permen, kita selalu waspada, jaga diri, kayak setel musik itu ya, itu salah satunya. Baik, menarik sekali ya Bu Fakih. Kita beralih ke Pak Joni. Ini Pak, ada atau tidak tipikal orang yang tidak bisa terkena gendam atau hipnotis itu sendiri? Ada tidak Pak? Tipe-tipikal orang yang tidak bisa terkena itu? Semua orang bisa kena hipnotis. Semua orang bisa kena ya Pak? 60-an semua kena. Cuman ada yang membedakannya, ada yang mudah, ada yang setengah sulit, ada yang sulit. Yang sulit itu seperti apa Pak? Contohnya panggil yang sulit. Yang sulit itu susah di hipnotis ya, itu biasanya. Tapi kalau orang hipnoterapi biasanya udah mengampaikan itu. Kalau dalam pelatihan sering saya bilang hipnotis itu orang itu kategori 3 itu. Ada yang mudah, ada yang kategori biasa-biasa saja, ada yang kategori sulit. Kalau untuk hipnotis panggung, hipnotis yang untuk ditontonkan itu biasanya orang yang kategori mudah. Jadi untuk apa? Itu tambahan. Ya, boleh. Ini salah satu kawan kita kan. Jadi kita fokusnya nggak hanya di hipnotisnya, Mbak. Kita guyup ini ada yang namanya sulap ekstrim. Kayak seperti limbat ya kan? Oh iya. Nah, jadi ada yang disebut alirannya aliran fakir. Nah, beliau ini pemainnya. Oh, pemainnya. Debus beliau. Debus. Jadi untuk ini ya, kenalkan aja, untuk mengenalkan aja. Kita di guyup ini banyak komunitas terdiri dari pegiat-pegiat hobi, sulap, hipnotis, dan lain-lainnya. Baik. Ini ada alat sulap nggak ada? jenglot. Gitu, Pak. Boleh nih Ibu Fakih dan juga Pak Joni dikasih tahu dulu ya imbauan kepada masyarakat seperti apa tentunya mengenai hipnotis ini sendiri. Boleh Pak Joni terlebih dahulu imbauan kepada masyarakat. Saya imbauan ini dulu ya untuk yang hal yang bagus. Hipnotis ini banyak sekali manfaatnya. Kalian untuk pengobatan penyakit pikiran itu semua mulai dari depresi, fobia, cemas berlebihan, jangan berkaitan dengan masalah rezeki, jodoh, semua itu. Termasuk juga masalah rumah tangga. Ini yang paling banyak pasien saya ini. Itu dalam kondisi rumah tangganya goyang.
Kemudian untuk menonjolkan potensi diri juga sangat bagus sekali. Jadi potensi kita itu bisa kita naikkan, mulai dari rasa percaya dirinya, gairah hidup, semangat, itu semua bisa dinaikkan dengan hipnoterapi. Termasuk juga dengan keberanian kita menghadapi hidup. Kalau sudah kita dilaksanakan hipnoterapi, biasanya dia lebih fresh, lebih semangat. Jadi tidak ada merasa hidup ini sulit, semuanya dilaksanakan dengan mudah. Kemudian masalah kejahatan hipnotis ini mungkin tetap saya katakan itu suatu hal menjelekkan hipnotisnya. Itu sebenarnya penipuan. Cuman karena sudah terlanjur dikatakan kejahatan hipnotis, ya kami terima aja lah. Namanya sudah sudah dikatakan mitosnya seperti itu. Kami untuk mengatasinya seperti yang kata Pak Ade tadi, Pak Abu Bakri, kita bisa banyak agama lebih kuat, kita juga berdoa dan selalu melakukan kebaikan. Betul sekali. Kalau kita melakukan kebaikan, insya Allah yang bertemu juga orang-orang yang baik. Kalau banyak melakukan salah, ya biasanya ketemu lah itu pelaku kejahatan itu, karena kita juga banyak melakukan kesalahan. Jadi banyak-banyaklah berbuat baik. Kalau berjalan itu jangan sendiri. Kalau misalnya kita lagi tidak masalah, kalau kita lagi kondisi kita lagi pikiran sadarnya berjalan, ya kita nggak apa-apa. Tapi kalau lagi masalah, lagi galau, ya usahakan ada temannya. Jangan pergi ke tempat yang lebih sepi. Itu lebih besar peluang untuk kena. Kemudian kita juga jangan bersikap atau ngambil ada orang yang belum kenal, ya kita langsung aja tertarik gimana gitu. Kita harus gunakanlah pikiran sadar kita analisa itu. Ya, makanya konsep tadi ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Kalau hipnoterapi ini sebenarnya menyeimbangkan, kita menggunakan. Ada saatnya kita gunakan pikiran sadar, ada saatnya menggunakan pikiran bawah sadar. Itulah tugas hipnoterapi, itu menyeimbangkan seperti itu. Baik, Pak Joni dan Abu Fakih, ini terakhir ya. Untuk nomor telepon atau media sosialnya boleh diberitahukan kepada masyarakat, siapa tahu ada yang mau mendaftar. Tambahan dikit Mbak ya buat closing ya. Nanti ada closing ya. Iya. Ini sudah closing segmen ini. Iya, betul. Ya, ini contoh aja Mbak. Biasanya di masyarakat kita kenal ini yang namanya apa Mbak? Itu apa ya ini? Saya ini sering jenglot Mbak. Iya, jenglot. Ini biasanya para dukun di luar sana dia memanfaatkan benda ini dalam rangka untuk menghipnotis juga. Misalnya untuk pesugihan Mbak. Silahkan beli jenglot kami. Jenglot kami ini bisa menghasilkan uang yang lipat gandakan uang macam-macam. Itu adalah bentuk hipnotis kata-kata. Jadi harapan kita nanti kepada masyarakat ya open your mind lah. Iya betul, open your mind. Pikiran kita. Sebenarnya hipnotis ini ilmiah kok, bisa dipelajari dan banyak manfaatnya. Kalau nomor HP kita biasanya di tempat Pak Apri Joni ada. Beliau silakan Pak. Kalau saya sendiri 0852 7358 2427. Jadi bisa kalau ada orang yang punya gangguan fobia, stres, misalnya beban banyak utang, bisa hubungi kami dan kita kembalikan fresh pikirannya dengan metode hipnoterapi. Pak Joni, silakan sedikit saya sendiri udah saya bikin namanya klinik Abibillah di Jalan Bandaraya RT 1 nomor 43 Talangkering, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu. Jadi kami menangani bukan hanya sakit pikiran, juga penyakit fisik. Itu di sana alhamdulillah selalu banyak datang orang. Jadi di situ kalau kontak di Facebook itu udah viral, itu udah banyak nama saya. Cari aja di Facebook itu klinik Abibillah akan ketemu. Kemudian nama saya juga udah ada di Facebook itu, Apri Joni CHT Facebooknya. Kemudian nomor HP-nya 0853 7924 5934. Kalau di Google itu sudah ketemu sendiri itu, hipnoterapi Bengkulu. Salah ketemu. Jadi kami sudah cukup lama melakukan ini. Kita udah go publis ke Malaysia, Mbak. Nah, kita alhamdulillah, kalau saya pribadi alhamdulillah sudah ke 5 negeri bagian, di Melaka, di Kelantan, di Selangor, di Perak, di
Sarawak. Kita dalam rangka ternyata orang sana itu mau belajar hipnotis ke kita gitu. Oh iya, betul sekali ya Pak. Alhamdulillah Pak. Pak Joni dan Abu Fakih, terima kasih ya tentunya sudah mau berbagi pengalaman dan juga informasi terkait dengan hipnotis itu sendiri. Terima kasih banyak sudah mau bergabung tentunya di studio BTV. Terima kasih banyak, semoga kita selalu sehat selalu ya Pak. Dan sahabat BTV, akhirnya saya Tika Safitri mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Untuk aktivitas yang tidak terbatas, gue butuh all new AG.